Macam mana? Tuhan bapa, Tuhan anak itu macam mana? Tak ada lah. Tuhan bapa, Tuhan anak tu tak ada. Nggak ada itu bang, di Alkitab nggak ada tuh Tuhan Bapa, Tuhan Anak tuh nggak ada. Tapi Tak ada lah pakcik. tapi yang kata itu Yesus anak Tuhan tu macam Yesus mana? tu anak Allah lah. Bukan anak Tuhan. Anak Allah bang. Anak. Bermakna kalau ada anak ada bapa, Pak. Iyalah. Islam Kristen kak. Islam bro. Oke. Silakan, silakan. Ya. Kan kalau di Kristen itu, ini kalau nggak salah dengar ya, kan katanya yang menebus dosa manusia itu kan Tuhan ya. Enggak. Siapa coba? Enggak ada yang nebus dosa. Oh, nggak pakai menebus dosa, nggak ada penebusan dosa. Enggak. Lah yang kalau misalnya berarti semua orang mati masuk neraka dong kalau dosanya nggak ditebus. Enggak, dosa untuk apa ditebus? Terus kalau nggak ditebus gimana tuh? Ya dosa itu harusnya dihapus bukan ditebus, Pak. Oh iya, dihapus. Yang hapus siapa tuh? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Gimana cara ngapusinya? Dengan mengalahkan dosa dalam daging. Mengalahkan dosa dalam daging maksudnya gitu? Mengalahkan dosa dalam kemanusiaannya. Oh, dalam kemanusiaannya. Kemanusiaan Allah itu. Tuhan apa kemanusiaan sih yang menghapus dosa? Kemanusiaannya. Oh, bukan Tuhannya. Kan Tuhan itu, Yesus itu kan ada dua sisi tuh, ilahi dan manusia tuh. Yang menebus itu bagian mananya tuh? Yang menebus itu adalah kemanusiaannya, yang melakukan Tuhan. Yang melakukan apanya di penebusan? Iya. Yang melakukan penebusan adalah Tuhan. Yang menghapus dosa adalah manusia. Gitu. Iya, betul. Berarti ada dua individu nih ya? Satu. Yang satu menebus, yang satu menghapus. Satu pribadi dengan dua hakikat dong. Oh, kirain yang satu tugasnya yang menebus, yang satu tugasnya menghapus. Tadi Anda aja udah menjawab keilahiannya, kemanusiaannya. Nah, yang saya tanya itu Satu pribadi dengan dua hakikat itu. Anda aja udah tahu membedakan hakikatnya satu tadi. pribadi. Iya. Bukannya tiga pribadi, satu hakikat. Yesus itu satu pribadi, yaitu pribadi firman. Kalau Tuhan sendiri berapa pribadi? Satu. Tuhan satu pribadi. Iya lah. Yang mana tuh? Pribadi yang mana tuh? Ya Allah. Lalu Yesus, Yesus itu Allah. Roh Kudus. Allah. Oh, jadi Roh Kudus, Yesus, Allah, itu Allah. Iya lah. Hah? Iya lah. Yesus, Roh Kudus, dan Allah itu Allah. Saya tanya lagi ya. Yesus Allah bukan? Allah. Roh Kudus Allah bukan? Allah. Bapak Allah bukan? Allah. Ada berapa Allah tuh? Satu. Tadi yang Baga tersebut tadi berapa kali itu nyebut Allah? Satu. Kita ulang lagi ya. Seru nih. Yesus Allah bukan? Allah. Satu. Roh Kudus Allah bukan? Allah. Dua. Bapak Allah bukan? Allah. Tiga. Coba ulang lagi kata saya. Satu. Kita coba ya. Ya, coba boleh. Badan marwah manusia bukan? Badan barang manusia. Pikiran marwah manusia bukan? Manusia. Nafasnya marwah manusia bukan? Manusia. 3 dong. Satu. Ya udah sama kan? Selesai kan? Udah ngerti Beda. belum? Udah ngerti belum? Oke, kita Saya ulang satu lagi ya. individu. Kita ulang lagi ya. Iya, Anda satu individu, nggak apa-apa. Iya. Badan marwah manusia bukan? Satu. Manusia bukan? Manusia. Oke. Nafasnya manusia bukan? Manusia. Ya. Pikirannya manusia bukan? Manusia. Jadi ada berapa manusia? Satu manusia. Ya udah sama. Kita coba dalam bentuk yang lain ya. Kita coba. Yesus ketika di Getsemani Allah bukan? Allah dan manusia. Beda lagi nih. Enak nih, seru nih. Lo kan Yesus memang Allah dan manusia. Tadi bilangnya Allah doang tadi. Lu mana ada bilang? Kamu tanya tadi kan, Yesus itu Allah. Iya, Roh Kudus kan? Allah. Nah, sekarang Allah. Ini dulu dong selesain. Bentar. Coba. Kalau misalnya Yesus itu Allah, tapi ketika dia di Getsemani Allah dan manusia. Oh, Yesus itu memang Allah sejak kekekalan. Iya, oke. Yesus di Taman Getsemani
Manusia atau Allah? Allah bukan. Tadi aja kamu udah nanya, yang nebus itu Allahnya atau manusianya? Kau aja tadi udah aku bilang, kau itu aja udah bisa membedakan kodratnya Yesus. Saya bilang tadi satu pribadi, dua hakikat. Yang kau tanya kan hakikat, nanya Allah dengan kemanusiaan, nanya hakikat kan? Kamu nggak nginget apa yang kamu ucapkan dan yang saya ucapkan masalahnya. Makanya kau bingung, muter lagi ngelantur. Tadi kau udah membedain loh. Dengar kan tadi Pak Prof kan, dia udah membedakannya kan? Kamu tuh dari tadi udah membedakan keilahiannya, kemanusiaannya. Dari tadi saya udah jawab, satu pribadi, dua hakikat. Waktu Yesus di Taman Getsemani, ya tetap satu pribadi dengan dua hakikat. Selesai. Harusnya yang menjadi pertanyaanmu adalah, kok bisa Bapa Allah, Yesus Allah, Roh Kudus Allah? Harusnya kamu nanya ini gimana Kak? Apa korelasinya dengan tubuh saya? Itu kalau kamu cerdas. Masalahnya kok nggak cerdas. Harusnya kau tanya, kok bisa Kak? Bapa Allah, Yesus Allah, Roh Kudus Allah. Saya lagi ngomongin Roh Kudus itu rohnya Allah. Yesus itu firmannya Allah. Bapa itu Allah. Satu pribadi, satu hakikat dengan tiga keberadaan berbeda. Kamu aja nolak dirimu dikatakan tiga. Masa saya nggak boleh nolak Tuhan Allah saya dikatakan tiga? Bisa dong saya nolak. Wong kamu aja nolak kok dikatakan tiga. Gak pinter kamu. Kamu nggak nyimpen. Kamu bisa menjawab tapi kamu nggak nyimpen, nggak mengingat. Sangat disayangkan. Pakai dong memorinya. Kalau saya menggunakan memori saya terus. Jangan di-mute dong. Coba, kenapa kamu masih ngaku satu padahal kamu tiga tadi? Jangan di-mute ya. Kenapa kamu ngaku satu walau padahal kamu tiga? Kenapa kamu ngaku satu padahal kamu tiga? Saya satu loh. Loh, tubuhmu manusia nggak? Manusia. Nafasmu manusia nggak? Rohmu manusia nggak ini? Manusia. Ya, rohnya roh manusia ya. Pikiranmu pikiran manusia nggak? Manusia. Lo ada berapa manusia di sini? Satu. Tiga orang kamu udah sebutkan tadi manusia. Kenapa kamu bisa jadi satu? Bentar. Padahal ada tiga. Roh manusia, tubuh manusia, pikiran manusia. Kenapa kamu masih menganggap dirimu satu? Harusnya kamu bertanya-tanya dong dalam kalbu. Bagaimana kamu menjelaskan tiga dalam satu ini? Saya jawab boleh? Jawablah. Iya. Jawaban saya sama seperti Bang Gata. Bang Gata itu kan satu juga tuh. Napasnya Bang Gata berapa? Satu, tubuhnya satu. Kamu nggak perlu mengulang. Kamu nggak perlu mengulang yang saya jawab. Bang Gata berapa orang tuh? Berapa manusia? Ini udah sama kayak kamu. Tapi ini jangan ditiru. Bang, bisa nggak jangan meniru jawaban saya? Nggak meniru. Ini kan komparasi. Ini bukan komparasi. Kamu tanggapin loh. Bapa Allah, Yesus Allah, ya. Roh Kudus Allah. Kenapa? Ya karena Bapa itu dengar ya. Bapa itu ibarat tubuhmu. Yesus itu firman, ibarat pikiranmu. Roh Kudus itu ibarat rohmu. Jadi kamu bisa menafsirkan ini tiga atau satu? Kenapa harus diibaratkan? Kenapa nggak pasti aja? Loh ini pasti. Tiga dalam satu. Firman, Roh Kudus, dan Sang Bapa satu dalam satu hakikat. Kita buktikan kalau tiga itu satu, boleh? Tiga dalam satu. Ngerti nggak arti tiga dalam satu? Ya. Ngerti nggak? Buktikan ya. Enggak, ngerti dulu dong. Ngerti. Kayak gimana itu? Kayak gimana itu tiga dalam satu? Kopi, air, gula dicampur. Sekarang saya tanya, kopi bisa ngomong nggak bahwa dirinya kopi? Aduh. Nggak bisa, oke? Kopi bisa nggak bergerak sendiri? Nggak bisa. Analogimu salah. Kamu bisa gerak karena ada rohmu, karena ada nafasmu. Coba tengok mayat. Mayat nggak bisa gerak, cuy. Kenapa? Nggak ada rohnya. Kopi yang mau kamu analogikan, kopi itu bahkan nggak bisa ngaku. Hai, aku kopi. Kapan kopi pernah mengaku dirinya kopi? Kopi nggak bisa ngomong. Ya iya. Coba sekarang saya tanya, Allah itu bisa ngomong nggak? Emang tubuhmu bisa ngomong? Lah itu kamu barusan ngomong. Tubuh kamu bisa ngomong tanpa mulut. Lah ini. Nih lagi bicara ini. Ini ada pita suara saya yang bergetar. Ini tubuh, ini bagian dari tubuh. Ya, digerakkan karena adanya roh, karena adanya pikiran, makanya keluar kata-kata saya yang menyatakan siapa diri saya. Nih, saya kasih tahu. Makanya saya bilang, kopi
Santai. Pikiran dulu. Diam dulu. Makanya saya katakan kopi itu tidak hidup. Karena dia tidak punya roh. Tetapi Iya. kenapa kamu hidup? Karena kamu punya roh, punya nafas. Kamu Iya. punya pikiran sehingga kamu bisa bicara. Berarti satu kan? Berarti kamu tiga dalam Satu kesatuan, satu. kan? Iya, satu Tiga kesatuan, kan? dalam satu. Nah, Iya, Allah kami, satu. Allah kami yang disebut Bapa itu memiliki firman, memiliki roh. Yesus itu firman, Roh Kudus itu adalah nafasnya, rohnya. Sudah paham sampai sini? Jadi jangan bilang lagi Tuhan saya tiga, Satu satu, berarti? goblok. Ya, udah selesai. Udah kena tadi tuh. Udah kena mental dia. Ya udah selesai. Saya kalau udah dia paham udah. Dia tetap kekeh kan, Prof? Dirinya satu kan? Dia tetap kekeh. Udah kena mental. Masuk kan? Udah paham dia sekarang. Paham. Udah Oh, paham. putus-putus ya? Enggak, aman. Kita nggak usah berlama-lama sama yang kayak gitu. Karena dia udah paham. Begitu dia paham, turunin. Yang penting dari sini besok dia nggak goblok lagi. Udah saya bilang Pak Prof, saya berupaya gimana pun yang masuk ke room saya ini harus jadi cerdas. Betul. Tapi Pak Prof, yang mau saya ini loh Pak Prof. Makanya tadi dia nolak yang jawab saya. Allah mau bisa nggak memperkenalkan dirinya? Saya penasaran akan itu. Iya, itu selalu nggak kejawab tiap kali lu nanya dari dulu. Iya, nggak bisa. Kenapa kayak kopi yang nggak bisa memperkenalkan dirinya? Makanya tadi saya bilang, kopi itu walaupun dikatakan 3-in-1, kenapa dia tidak bisa memperkenalkan dirinya? Hai, saya kopi. Karena dia nggak punya firman. Oh, dia Itu nggak tadi dia pernah hari ke kopi ngomong. malah menggali kubur sendiri. Makanya analogi 3-in-1 dia itu mau kena sebenarnya ke sana. Dia nggak menyadari, nak mental dia. Menyala mataku, bro. Menyala. Menyala bosku. Apa Tahu boleh? dalilnya kan? Boleh saya menanya? Tahu itu tulisan Rasul Paulus. Iya, jangan minum es teh terus. Sekali-sekali minumlah anggur. Baik Nah, tuh. untuk pencernaan tuh. Dengar deh tuh. Itu. Halo, Tante Agatha Abe. tuh ngomong tuh. Halo. Ya, Islam Kristen. Hah? Islam atau Kristen, Pak? Oke, silakan Pak. Bertanya apa? Kenapa harus bingung dulu, ha? Kalau macam Trinity itu macam mana? Macam Mengikut- tu lah. Macam mana? Tuhan Bapa, Tuhan Anak itu macam mana? Tak ada lah. Tuhan Bapa, Tuhan Anak tu tak ada. Nggak ada itu bang. Di Alkitab nggak ada tuh Tuhan Bapa, Tuhan Anak tuh nggak ada. Tapi Tak ada lah Pak Cik. yang kata itu Yesus anak Tuhan tu macam Yesus mana? tu anak Allah lah. Bukan anak Tuhan. Anak Allah bang. Anak. Bermakna kalau ada anak ada bapa, Pak. Iyalah. Betul tak? Betul. Jika ada anak mesti ada bapa, ada maknya. Betul lah. Oh, bermakna ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak lah. Iyalah. Okey. Saya Cik. tanya ni Pak Cik ya. Saya setuju Saya lah. tanya kamu. Saya tanya Sekejap kamu lah dulu. Pak Cik. Gantian lah. Boleh tak? Ya. Bermakna bila ada anak, ada bapa lah. Isa tu siapa lah bapaknya? Pak Cik. Ayo lo. Bila ada bapa, ada anak. Bila ada anak, ada bapa, ada ibu lah. Ibunya tu Siti Maria. Bapa Isa tu siapa lah Pak Cik? Kalau menjawab soalan itu, Nabi Adam dan Hawa dia tidak berbapa dan tidak beribu. Tapi Adam tu tak Tuhan dilahirkan lagi lah Pak Cik. Isa Tuhan- kan Tuhan mampu. dilahirkan lah Pak Cik. Tuhan mampu menjadikan kehendak dia. Itu saja. Oh, maknanya sama lah Pak Cik. Dan- Yesus tu pun adalah Allah. Tak payahlah dia punya bapa biologis. Sebab dia tu pun punya kuasa. Dia kapan je nak jadi manusia, dia sanggup lah. Ya kan Pak Prof? Betul. Oh, betul. Macam sama lah. Tak payahlah Tuhan jadi manusia lah. Sebab dia tu puasa pun. Ya tahu. Kak ni ketawa-ketawa dia di bawah dia. Ni Kak ni orang Malaysia lah. Lagi satu soalan. Sila Pak Cik.
ciri-ciri Tuhan itu pada kepercayaan Kristian itu macam mana? Punya kuasa lah, tak sekedar ngaku je Tuhan, tapi dia boleh kasih tunjuk kuasanya pada halayak ramai. Itulah ciri-ciri Tuhan tu, Pak Cik. Boleh tak Tuhan menciptakan batu yang besar sampaikan dia sendiri tak boleh mengangkat dia? Boleh lah Pak Cik. Masalahnya adalah apalah itu batu nak jadi kepala kau kah dilemparkan ke kepala kau tu batu Pak Cik? Bukan. Oh. Iya. Pak Cik, saya nak tanya lah Pak Cik. Boleh jadikah Tuhan tu melakukan sesuatu yang tak guna? Mustahil. Nah, macam itulah soalan kau tadi Pak Cik. Bisanya lah kau bilang Tuhan tu berlakon sebagaimana dia tak ada pikiran buat suka-suka yang tak ada guna. Nah, jadi Pak Cik ini tadi bilang tak payahlah Tuhan buat sesuatu yang tak guna gitu. Ya, pertanyaan Pak Cik tu paslah itu. Pertanyaan tak guna tadi tu untuk Tuhan tu. Apalah faedahnya Pak Cik? Daripada ya Pak Cik ya, Tuhan tu buat batu yang tak sanggup dia angkat ya Pak Cik ya. Lebih baik Tuhan tu bangkitkan je Nabi Muhammad tu, dah mati pun dia. Lebih faedah tau. Ya, lebih faedah, lebih berguna. Bisalah jadi saksi kepada halayak ramai tu, boleh saksikan tu bahawa Nabi ni tak mati-mati lagi. Ya. Nah, tadi Pak Cik kan katanya soalan apa ciri-ciri Tuhan tu, saya jawab itu Tuhan tu mestilah ada kuasa, tak hanya sekedar ngaku je. Saya boleh tanya satu soalan tak Pak Cik? Allah tu apalah kuasa dia dari semenjak dia utus Muhammad Pak Cik? Satu je kuasa dia Pak Cik. Kuasa dia menjadikan manusia, menjadikan bumi, alam, makhluk. Cuba Pak Cik simak lagi ya. Apalah kuasa Allah tu semenjak dia mengutus Nabi Muhammad tu jadi Nabi Pak Cik. Sebelum ada Muhammad tu manusia tu dah ada Pak Cik. Saya tanya satu soalan ni je. Kuasa Allah waktu dia utus Muhammad ni Pak Cik. Jadi zaman Muhammad ni apalah kuasa Allah tu yang dia pernah tunjukkan tu pada manusia banyak. Adakah? Enggak faham saya. Iya, Allah kau ni kan, tadi kan ciri-ciri Tuhan ni punya kuasa. Kuasa Allah tu sejak dia mengutus Muhammad tu apa Pak Cik? Bolehlah bagi tahu kita 4,500 orang kat sini Pak Cik, dia tu punya kuasa apa? Waktu dia mengutus Nabi Muhammad tu. Tuhan ini dia kodim, tak ada awal dan tak ada akhir. Tanya pun itu kuasa. Mujizat apalah yang dia lakukan? Yang kamu tengok ni di sekeliling kamu ini adalah sebelum dia ngutus Muhammad pun ni Pak Cik, Tuhannya bangsa Israel pun dah berlakon bahawa dia tulah yang ciptakan langit dan bumi ni. Bukan itu. Bukan soalan itu Pak Cik. Yang saya tanya, apalah kuasanya Allah ini di zamannya Muhammad ni Pak Cik? Tak payahlah cerita kodim kuasa itu. Allah di zaman Nabi Muhammad. Ya. Macam tu. Kuasa. Tak ada ke? Sulitnya mati. Soalan ni macam pelik ya Pak Cik ya? Ya Pak Bro, pelik kali dia nak cari tahu kuasa Tuhan ni. Apa boleh jadi? Bila mana saya tanya ya Pak Prof ya, kejap ya. Apalah kuasa Tuhan Yesus Pak Cik Prof? Banyak, mengampuni dosa, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, berjalan di atas air, naik ke surga. Ada tak kuasa si berjalan Allah di atas ni air itu? Kau jelaskan je Pak Haji. Apalah kuasa Tuhan kau ni? Tuhan Allah, dia tidak bertempat. Dia tidak. Macam pelik kali kau nyari kuasanya Tuhan kau ni Pak Haji. Macam tak ada ke? Iya ke? Menyembuhkan mata orang tidak bertempat, dia tidak di atas dan dia tidak di bawah. Dia pelik kali lah soalan ni macamnya ya Pak Prof ya. Macam tak tahulah dia ni jawabnya ni.
Satu kuasa je pun tak boleh dijawab. Bila manalah kita percaya macam ni pakcik, mestilah kita sial lah ni pakcik Prop. Susah lah Tak sebab ada dia barang bisa macam apa pun. Jom. Kau kabur. Teman-teman saya translate ya, pelik tu susah ya. Soalan ini susah, pelik sekali nak dijabarkan sedikit pun tak payahlah, susah sangat. Macam tak ada ya Pak Prop ya. Agatha ini mode makan cili padi ya. Iya, cabai rawit. Pertanyaan Donditan tuh kan pernah ya Pak Cik ya, Pak Cik Prop ya. Bisa nggak Tuhan menciptakan batu yang sangat besar kali sampai dia nggak bisa ngangkat? Yang ditampol sama si ini kan, si siapa tuh yang ateis? Agnostik. Coki. Itu tadi aku tanya, boleh tak Tuhan tuh boleh punya kuasa, terus kuasanya itu buat sesuatu yang tak faedah? Tak boleh lah, kata dia jawab. Itulah pertanyaannya tuh. Bisa ke masuk ke situ? Macam sedap lah kulit babi nih. Makin cerdas lah aku nih makan kulit babi nih ya. Hari-hari aku nak makan kulit babi. Saya penggemar setia lah kulit babi nih yang digoreng dengan minyak babi. Kulit babi tadi. Iya, kulit babi lah ini Pak Prop lah. Sedapnya sangat-sangat nih kulit babi nih. Wih. Bila mana kalian nak cerdas macam saya nih, jumlah makanlah kulit babi banyak-banyak. Pak Prop, ini halal tau. Sebab babi ni udah kena sunat lah Pak Prop. Mestilah halal. Iya, udah sunat ya. Sudah sunat lah Pak Prop. Macam mana boleh jadi tak halal bila udah sunat? Atau kan? itu babinya. Udahlah. Kita tunggu aja. Teman-teman muslim. Udah naikkan lagi ya. Tadi ada yang panas ya. Wih. Awal dia Pak Prop. Awal dia Pak Prop ya. Dia typing hina-hina. Begitu temannya tadi yang udah mabuk tadi tuh Pak Prop. Yang nggak tahu jawab. Musa ke Daud ke yang duluan tuh, yang akhirnya diganti tuh. Dia langsung naikkan saya katanya. Panas dia Pak Prop. Kita biarkan dia supaya mereka supaya panas ya. Mana lagi moderator, naikin dong moderator. Capek lah tangan host ni nak pencet-pencet je. Halo Kak Yosi. Selamat malam. Ini Roy. Ini Mas Roy ya? Kak Yosi. Bukan. Kirain Roy Kayosi. Oh, Roy Kiyosi. Bukan. Kak ingin bertanya dong, kan bahas tentang iman Kristen. Jadi aku ini iman Kristen juga, cuman lagi kayak apa ya? Mau mualaf lah. Bingung gitu. Janganlah bingung. Ya karena mungkin di antara mau percaya Tuhan tapi kok kayak nggak ada yang ku dapat gitu. Lebih ke hal seperti itu sih Kak. Oke. Kau nih dapat nafas kah? Kebagian nafas kah? Ada? Semua orang yang hidup bernafas Kak. Duh, janganlah kata kau tak kayak macam tak dibagi sesuatu oleh Tuhan. Kau orang ini udah dibagi nafas pun tak tahu diri kau. Gimana coba perasaanmu kalau kau nggak kebagian nafas hari ini? Mungkin nggak ada. Kan Ya kita kalau udah. bernafas, ya, Menurut kau dari mana nafas kau itu? ya kalau mau bicara seperti itu, ya seperti itu Kak. Kan kita manusia hidup, bukan cuma manusia ya. Setiap makhluk hidup yang ada di bumi kan punya kesempatan yang sama, kesempatan untuk hidup. Kira-kira siapa yang memberikan hidup? Memberikan hidup, mungkin itu pertanyaan yang menurutku, Kau sendiri yang memberikan hidup? menurutku pertanyaan itu tidak Coba terlalu- ulang lagi pertanyaanmu yang pertama. Coba.
Saya mau dengar pertanyaanmu pertama. Jadi pertanyaan mungkin ini keresahan ya, kayak keresahan tentang Nggak usah, pertanyaanmu aja kau ulangi yang pertama. iya tentang Tuhan ini. Pertanyaanku sih belum keluar tadi Kak, cuman Kak udah mulai menjelaskan. Enggak, tadi pertanyaanmu yang pertama pun kau nggak ingat. Enggak, karena aku belum. Pak, saya merasa Tuhan tuh tidak memberi sesuatu kepada saya gitu tadi, Wan. Kayak gimana tadi? Bukan Kak, bukan. Kayak gimana? Jadi saya nggak merasakan apa-apa. Kamu nggak merasakan apa-apa? sih. Tapi lebih kepada begini loh Kak. Saya orang Kristen, ya kan. Tapi posisi saya hari ini antara percaya tidak percayanya ini kayak tidak ada faedahnya gitu Kak. Ya, percaya Tuhannya tidak ada faedah. Memang nggak ada faedahnya. Memang nggak ada faedahnya. Karena menurutku ya kita percaya, tapi semua orang juga mengalami hal yang sama apa yang saya alami. Jadi tidak ada hal yang membedakan antara orang percaya dan tidak percaya. Oke. Jadi ngapain percaya kalau itu loh, ngapain saya harus percaya? Kamu Sedangkan orang- sebentar. Saya mengerti. Karena kamu berpikir kan, hidup kamu ini cuma di dunia ini kan. Kamu mikir nggak jangka panjang betul. setelah mati? Nah itu pemikiran yang selalu ya Kak, selalu juga mungkin saya tidak dapat jawaban yang pasti tentang hal itu. Saya tanya, kamu takut mati nggak? Mati sih Kak, enggak juga sih Kak. Nggak. Kan hidup Kalau gitu ini jangan ada hidup makan dan mulai mati. dari sekarang ya. Nggak makan. Kalau nggak makan, kalau saya Masih disuruh sakit? nggak makan mungkin. Masih takut sakit ya? Oh masih takut sakit. Masih takut mati? Masih? Nggak juga. Kalau Nggak mati ya juga. mati. Ya gitu. udah, kalau nggak takut Ya mati, sakit ya sakit. jangan makan, jangan kerja, jangan cari uang, diem aja coba. Mungkin aku lebih kepada nggak mau situasi seperti itu karena aku pengen menikmati hidup. Coba jawab dulu pertanyaan saya. Masih takut sakit, masih takut mati nggak? Saya takut enggak. Ya saya takut enggak. Kalau gitu Tapi saya coba mau menikmati hidup berhenti saya. napas. Coba berhenti napas kalau memang kamu nggak takut mati. Enggak Kak, saya nggak takut mati. Karena mati hidup itu semua orang akan ngalami. Ya. Masih takut mati nggak? Saya tanya sekali lagi. Ya, enggak. Kalau Ya nggak kan? takut mati, jangan kerja, jangan makan, jangan nafas. Cobain, tantang kematian. Saya bukannya nggak mau hidup Kak. Saya bukannya nggak mau hidup. Saya nggak nanya itu kan, kamu bilang kamu nggak takut mati. Karena pernyataan yang nggak sampaikan, Berarti masih takut mati kan? Cuman pura-pura kan? sama nggak beda kita takut atau kita nggak pengen hidup gitu loh. Karena kalau kita menyamakan dua persepsi ini, Oke. sudut pandangnya Kan akan kamu berbeda. bilang kamu nggak takut mati kan? Betul? Iya. Coba tantangin kamu nggak makan 2 bulan. Ngapain? Ikan katanya nggak takut mati. Iya, pertanyaanku ngapain Kak? Kamu harusnya Ngapain? mendapatkan jawaban dari pernyataan saya tadi. Kenapa? Kamu Ngapain? makan untuk bertahan hidup. Kalau aku Betul nggak? berpikir, enggak. Karena Kalau aku orang yang paling pakai logika harusnya gitu. Kamu makan itu untuk bertahan hidup. enggak, kalau aku berpikir, kenapa aku harus makan? Ya karena aku menikmati hidupku. Bukan, karena kamu nggak mau lapar. Enggak mau lapar karena aku ingin menikmati, gitu loh. Loh, kok dinikmati hidup? Kan hidup bukan kamu yang memberi. Lah, Berani sekali kok menikmati hidup yang diberikan Tuhan. siapa yang bilang Tuhan yang memberi hidup, Kak? Terus yang memberimu hidup siapa? Ya, semua kan Kamu, terjadi secara natural. Nah ini, kamu Jadi masih nggak kenapa? ngerti. Kalau kamu mengaku bukan Tuhan yang memberi hidup, berarti yang memberi hidup adalah makananmu. Makanya saya bilang, kamu masih mau bertahan hidup, sehingga kamu makan. Kenapa? Karena makanan itu yang memberi kamu hidup. Kamu nggak percaya Tuhan nggak apa-apa, tapi kamu tetap takut mati. Makanya kamu memberi terus makanan kepada tubuhmu, supaya kamu bisa tetap hidup. Masih nggak ngerti? Dangkal sekali cara berpikirmu. Jangan coba-coba ateis kalau belum belajar ateis dari saya. Ya, orang ateis itu dia hidup itu untuk dirinya sendiri. Dirimu sendiri yang menghidupimu kan? Dengan cara apa? Makan. Kenapa? Karena kamu takut mati.
Makanya saya bilang, kalau kamu tidak takut mati, harusnya kamu cobain gak usah makan. Karena yang memberi hidup itu adalah makanan. Kamu mempertahankan hidup kan dengan cara makan, bukan menikmati. Itu hanya pengalihan kata. Seolah-olah menikmati, padahal bertahan hidup. Semua manusia itu pasti berbohong, terutama kamu. Jadi kalau kamu mengatakan saya nggak takut mati, tantangin dong, nggak makan 2 bulan, bisa nggak? Karena kamu tadi bilang apa? Tuhan itu nggak ngasih kamu hidup, berarti ngasih hidup itu adalah dirimu sendiri. Bagaimana kamu menghidupi dirimu sendiri? Dengan cara makan. Kenapa kamu menghidupi dirimu? Karena kau takut mati. Nah, ini kenapa saya bilang, kamu jangan menilai Tuhan dari 70 tahun kamu hidup. Tapi nilailah Tuhan, manfaat Tuhan itu ketika kamu mati. Apa manfaat Tuhan ketika kamu mati? Menghidupkan kamu. Kamu masih sok-sok hebat karena kamu masih muda. Coba udah 60 tahun, ketar-ketir kamu. Udah ketakutan kau mati. Yakin saya, apalagi kalau udah gak sanggup kerja, gak ada orang di sebelahmu, udah paling ketakutan kau. Saya pastikan kau nangis darah. Sekarang kamu bilang, kayak gak ada gunanya Tuhan itu. Tunggu, ketika kamu udah di IGD, ketika kamu udah di ICU, ketika kamu udah tua renta, nyari Tuhan kamu, yakin saya. Lu belum masuk ke fase ateis, lagi sok-sokan itu ya. Kalau masih sok-sokan, belajar dulu dari dirimu sendiri. Kamu belum belajar dari dirimu sendiri, kamu belum lulus jadi ateis. Belajar ateis sama saya aja gitu ya, di bawah aja, tungguin. Insya Allah 1 minggu ini kau di IGD.